Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wan nahara ma'asha. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahul Habibul Mustafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yulaqul asyhad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma anta rabbul arsyil azim, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. I'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah bi kulli syai'in alim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Suraqallahul azim. Ma'nahu wallahu a'lam bimuradi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mangga urang sami-sami panjatkeun puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu Maha Perkasa tur Maha Ghafur. Alhamdulillah wa syukur ni'amillah wa bi'izzatillah, dengan kudrat dan iradnya kita semua bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Tentu adalah kewajiban buat kita sebagai hurrin muslimin akilin. Mudah-mudahan salat Jumat kurang sedayana senantiasa sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada hariban kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan seluruh para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma nantinya di yaumul jaza wal hisab di depan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Simabri salat khatib dina yasah termasuk kana rukun wajibna dina khutbah adalah berwasiat. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita selaku hamba-hamba biasa tentu dilebut dina salah jeung dosa. Kehidupan orang sana pasti ditopang kalawan kebutuhan, waktu, aktivitas, kegiatan, mencari materi, mengumpulkan tenaga, menjadikan keharmonisan keluarga, bahkan mendidik anak-anak orang sedayana. Penuhilah, kuatkanlah, sebab dengan takwa, hanya takwa Allah sebagai jalan orang menuju ke Allah, sehingga orang segala jami-jami menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Berkaca daripada surat namanya surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Potongan ayat 30 mengatakan, wa'budu, beribadahlah engkau kepada Allah. Menyikapi kata ibadah sifatnya umum. Kita puasa adalah ibadah, kita sedekah adalah ibadah, kita sholat adalah ibadah, munggah haji pun ibadah, umrah pun ibadah, bahkan kita berbuat baik sama yang menolong sama itu pun adalah ibadah. Lalu apa pengertian daripada kata ibadah yang dimaksud yang saya ucapkan barusan? Yakni adalah kullu ma yardah wa yuhibbuhu Allah Ta'ala min al-aqwal wal af'al wal i'tiqad. Sakur-sakur pada melan setiap kertek hati bahkan tingkah najalman anu Allah mika cinta, Allah mika ridho,
itu bisa jadi ibadah. Ucapan kita baik itu jadi ibadah. Perkataan kita baik tanpa mengunci, tanpa menghasut, tanpa dengki, gibah, apapun itu bisa jadi ibadah. Sikap kita menunjukkan kepada akhlak yang indah, bahkan sikap kita yang indah, yang baik yang Allah itu pun adalah ibadah. Bahkan lisan kan kata hati urang sedayana anu teka tinggal kujami siapapun, karena manusia tidak bisa melihat kepada hati-hati manusia. Kadang di hati orang suka ada hasud, suka ada dengki, bahkan suka ada nikmat. Sakur-sakur kata hati orang di hati anu bagus itu adalah ibadah. Jadi pengabdian yang secara global pengertian ibadah itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Allah tidak memandang kepada satu pekerjaan sholat saja, puasa saja, atau apapun saja, tapi ternyata hal itu bisa menjadikan kita disadarkan kalau nilai kalimat itu, kalau karena Allah semata itu bisa jadi ibadah. Tapi lebih tahsis di sini katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah engkau, salatlah engkau, berhajilah engkau, berpuasalah engkau, bersedekahlah engkau, bahkan berdoalah engkau karena semata-mata karena Allah. Yani adalah ikhlas, yani adalah ikhlas tanpa ada tujuan yang lain. Karena apa? Karena itu tujuan-tujuan ordun mutlakhir bisa merusak pada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang Allah tidak ingin sama kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah engkau musyrik, musyarakah. Kalau dalam pekerjaan musyarakah itu boleh. Kalau dalam bisnis musyarakah itu sangat-sangat penting. Tapi kalau dalam pengabdian akidah kita sama Allah, jangan kau bermusyarakah dengan makhluk lain. Karena apa? Itu menunjukkan kita tidak istiqomah dalam mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadratil kiram rahimakumullah. Syai'an apapun perkaranya, syai'an apapun perkaranya, baik kehidupan kita dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam mencari apapun, tujuannya kita bekerja karena Allah, tujuan kita mendidik karena Allah, tujuan kita hidup karena Allah. Karena apa? Yakni adalah satu waktu kita bakal dipanggil sama Allah. Bukan dipanggil karena kita melanjutkan pekerjaan kita di akhirat nanti, tapi kita dipanggil, diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala ayat mengatakan, surat An-Nisa ayat 30 mengatakan wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana. Tidak cukup saja kita baik sama Allah, tidak cukup saja kita merasa bermuqarabah berdekat dengan Allah, tapi ketika kita kembali kepada orang tua kita, jadilah anak, jadilah satu sosok yang baik sama orang tua kita. Karena apa? Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak daripada keridhaan orang tua kita, dan ridhonya dan bendunya Allah itu pun terletak dari bendunya orang tua kita. Kita mengenal siapa itu Uwais Al-Qarni, yang tidak terlalu terpengaruh di alam dunia. Di muka bumi dia tidak terlalu kenal, tapi di langit dia sangat dikenal sama malaikat. Kenapa? Karena ada suatu pekerjaan yang sangat-sangat dia diperlukan, sangat-sangat dia bertanggung jawab, sangat-sangat dia cintai. Apa? Dia selalu memuliakan seorang ibunya yang sudah tua, ibunya yang sudah lumpuh, ibunya yang sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan makan pun dia suapin, kacai pun dia antar, bahkan bubuk pun dia digetuskan acungna dan sebagainya. Bahkan ketika dia hendak ibunya melaksanakan ibadah haji dari Yaman dia menuju Mekah, berjalan kaki menggendong pun dia mampu relakan. Karena apa? Ciri-cirinya orang yang selalu menghormati dan menyayangi orang tua kita masing-masing. Allah mengatakan wa qur rabbighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, tolong ampunilah dosa, ampunilah dosa orang tuaku, dan sayangilah mereka ketika mereka pun menyayangi aku di waktu kecil. Jangan merasa bangga kita yang harta kita yang kita dapatkan, sementara orang tua kita pun kita lupakan. Yang merasa kita berwibawa di depan orang lain, sementara ibu orang tua kita kaumnyakan. Itu sangat-sangat tidak mendidik dan sangat-sangat bakal menentukan daripada nilai-nilai pengabdian kita kepada diri dan kepada orang tua kita. Hadratil kiram rahimahullah. Rasulullah pernah ditanya sama seorang sahabat, ya Rasulullah,
Ayyul a'mal afdal? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai Nabi yang akhir dan tidak ada Nabi susah dan tidak ada Nabi Rasul sesudah engkau. Ayyul a'mal afdal? Ayyul a'mal afdal? Amal mana sih yang lebih utama kita dialamkannya? Oh, ternyata bukan mengumpul-umpul harta. Oh, ternyata bukan untuk mencari kejayaan, mencari wibawa. Tapi kata Rasul mengatakan, ya ini adalah ya Rasulullah Rasulullah as-salatu fi waqtiha. Summa birrul walidain, summa jihadu fi sabilillah. Rasul ditanya sama seorang sahabat, sama para sahabat, ya Rasulullah, amal apa sih yang lebih utama ketika kita di alam dunia? Rasul pun menjawab, dia mengatakan as-salatu fi waqtiha. Salatlah engkau di dalam waktunya salat. Apakah awal salat, apakah pertengahan salat, atau di akhir salat karena kita sibuk dengan pekerjaan, atau tanggungnya kita dalam satu perjalanan, atau satu bentuk kegiatan yang tidak bisa melibatkan kita keluar dari tempat itu. Yang penting fi waqtiha, di dalam waktunya salat. Kalau sholat duhur, sholat engkau dalam waktu duhur. Kalau sholat asar, sholat engkau dalam waktu asar. Kalau sholat subuh, sholat engkau dalam waktu subuh. Jangan kau sholat subuh dalam waktu duha. Jangan kau sholat asar dalam waktu maghrib. Kalau tidak ada ilat atau apapun yang bisa menghalangi untuk mengerjakan sholat tersebut. Yang kedua apa kata Rasulullah? Yang kedua adalah summa birrul walidain. Berbuat baiklah engkau kepada orang tuamu. Orang tua kita adalah jimat yang ada. Kalau orang dulu mengatakan orang tua itu adalah jimat yang ada, karena banyaknya doa itu, yang paling banyak didoakan itu adalah dari orang tua kita kepada anak kita. Jangan kau berburuk sangka sama orang tuamu. Janganlah kita berburuk sangka sama orang tua kita yang kadang menjengkelkan orang, yang kadang membuat pusing orang, yang kadang membuat orang menjadi sangat-sangat marah dengan orang tua kita karena sikapnya sudah tua, karena sudah tidak bisa bicara, karena gak apa-apa, karena gak bisa beraktivitas, sampai dia mengatakan kepada kita pengen itu, pengen itu sebagainya. Jangan kau katakan karena itu bisa merusak doa. Luar biasa orang tua kita sangat-sangat. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang masih mempunyai orang tua. Mintalah doa untuknya, mintalah doa darinya. Karena apa? La hijabalah, tidak ada hijab antara Allah dengan orang tua kita. Kita berdoa sama, minta doa sama orang tua kita. Karena yakin doa orang tua itu lebih tajam dari berdoa kita. Karena orang tua teka halang ke waktu, teka bentang ke zaman, teka ukur ke mangsa. Kanya anak luar biasa, tidak akan pernah bisa dibeli dengan apapun. Itulah jasa-jasa orang tua kita yang telah melahirkan kita. Tidak ada yang mengatakan di dalam Al-Quran saking sangat dihormatinya, sampai ada beberapa ayat yang yakni salah satu ayatin makrunatan. Ada 3 ayat yang disandingkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya, sehingga apabila kau tidak melakukan pekerjaan yang satu tapi kau bekerja lakukan yang satu, itu tidak pantas dan tidak afdal. Hadirin kiram rahimakumullah. Salah satu ayat nuzilat makrunatan bisalasin la tuqbalu wahidatun minha bighayri ukhra. Qauluhu ta'ala al-awwal aqimus shalah wa atuz zakah. Ada 3 ayat yang disandingkan sama Allah dengan pekerjaan yang lainnya, atau dengan sikap atau perbuatan ibadah yang lainnya, yang apabila kau hanya melakukan salah satunya, kau yang keduanya tidak, maka Allah tidak akan pernah menerima. Luar biasa. Allah begitu adil, Allah begitu bijaksana, Allah begitu sangat pemurah hati bagi hamba-hambanya, baik yang dekat dengan Allah ataupun yang jauh dengan Allah. Karena Allah tidak pernah memaksa. Apa itu yang pertama? Aqimus shalah wa atuz zakah. Kalimat aqimus shalah wa atuz zakah sering kita dapatkan dalam Al-Quran. Itu beberapa ayat mengatakan lakukanlah sholat, adeganlah sholat, laksanakanlah sholat, serta bayarlah kau zakat. Apa intinya daripada itu? Ketika kau kembali kepada Allah, jangan kau lupakan kepada hablum minan nas. Jangan kau terus ingat kepada Allah sementara manusia diantepkan, sementara manusia ini pinggir kita dinyahkan.
maka begitu banyak satu perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga, bahkan setiap masjid dan apapun yang terjadi, apapun itu kenyataannya, banyaknya orang peduli dengan anak-anak yatim, banyak orang peduli dengan kaum duafa, bahkan banyak orang yang mengeluarkan zakatnya tiap tahun kepada sasaran-sasaran tertentu. Itu hakikatnya adalah apa? Hakikatnya adalah melaksanakan ayat kutipan yang disebutkan aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua apa? Sampai ayat tersebut selalu disandingkan, dihijikan atau selalu disandingkan. Yang kedua adalah apa? Atiullah wa atiur rasul. Ta'atiullah wa atiur rasul. Kita melihat kalimat ayat tersebut. Taatlah engkau kepada Allah, taatilah engkau kepada Rasul. Apa itu kalimat taat? Sehingga kita sering mendapatkan kalimat taat. Taat itu adalah melakukan ketika dia sudah diperintah, itu taat. Kalau dia melaksanakan perintahnya, itu taat. Kalau orang akan membangkang kepada perintahnya, itu tidak taat. Garis miring ingkar. Apabila kita taat kepada Allah, hayya 'alas shalah, datanglah kau salat, maka salatlah. Itu kita katakan termasuk orang yang taat. Tapi ketika dia ingkar, ketika dia tidak mau melaksanakan sholat, itu termasuk orang yang ingkar, tidak mau untuk taat kepada perintah Allah. Yang kedua apa? Wati'ur rasul, karena kita punya nabi, karena kita punya rasul. Siapakah nabi itu dari kita? Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau percaya, jangan kita percaya sesakti apapun manusia, sebisa apapun manusia bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menormalkan penglihatan orang yang buta. Jangan kau anggap itu nabi, karena tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil kiram rahimakumullah. Fenomena zaman sekarang sungguh sangat luar biasa. Majunya zaman, bahkan peradaban yang sangat luar biasa. Kadang hati kita tidak bisa mengimbangi dari apa-apa teknologi yang kita dapatkan. Maka di sini akidah kita harus lebih kuat. Kepercayaan kita harus lebih kuat. Karena apa? Hanya satu-satunya akidah kita yang bisa menyelamatkan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadratil kiram rahimakumullah. Yang ketiga apa? Sampai disandingkan itu ayat dengan kalimat-kalimat yang lain. Yani apa? Anishkur li walidaika. Itu kalimat yang ketiga. Anishkur li walidaika. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada orang tua kau. Usykur, anishkur, apa itu pengertian syukur? Kita mendengar kalimat aku mau bersyukur, ada abdi bari syukuran, ada acara syukuran, ada acara khitan. Apa itu bersyukur? Kalimat apa itu syukur? Syukur itu adalah zikru ni'mati wa zikru mu'atiha ma'an. Artinya menyebut nikmat dan menyebut zat yang memberi nikmat dengan bersamaan. Maka ketika kita mendapatkan rezeki, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Kita sering lihat di WA seseorang yang status WA-nya alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah ala kulli halin. Berarti kita bisa menafsirkan, kita bisa ustujon orang tersebut lagi mendapatkan nikmat dari Allah dan dia bersyukur dengan ucapannya. Tapi sayang seribu saya, jangan kau nikmat bersyukur hanya untuk kepada Allah saja, tapi karena Allah mengatakan anishkur li walidaika, dan kepada orang tua. Tetap endingnya ada di orang tua. Karena ibu kita yang melahirkan, ibu kita yang mendidik, ibu kita yang menjuruskan, ibu kita yang menyekolahkan, ibu kita yang memasantrenkan, ibu kita yang memberikan satu. Bapak kita pun bisa yang berusaha setegah pola. Tidak sedikit orang tukang beca bapaknya menjadi seorang anak yang menjadi seorang bapak lurah. Maaf, tidak sedikit orang yang jual bubur kacang bapaknya anak jadi STPDN. Betul, karena apa? Kuatnya begitu niatnya. Orang tua kita mendidik kepada kita. Jangan kau nyahkan orang tuamu dari pandangan dan kebutuhannya. Penuhilah semampumu agar orang tuamu timbul dari hatinya berdoa sama Allah. Apabila dia berdoa sama Allah timbul dari hatinya, misal ya Rabb, tolonglah anakku solehkan, keluarganya berkahkan, rezekinya mudah-mudahan banyak dan serta ibadahnya ketol, insya Allah itu bakal dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kiram rahimakumullah. Abi mengucapkan ini bukan berarti abi bisa dan mampu untuk
mengaplikasikan adalah kehidupan secara global. Kadang hidup dihadapi dengan satu rasa kekecewaan, satu rasa kebingungan, jeung kasusah, bahkan satu rasa mungkin ayah dina jalan-jalan yang tidak tentu. Tapi ingat, semua itu adalah bentuk perjalanan, sebab jalan tidak ada yang lurus, pasti berbelok-belok dulu kalau bukan jalan Shiratal Mustaqim. Hadratil kiram rahimakumullah, sidang Jumat yang saya hormati dan Allah muliakan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang pertama ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya semua manusia pada dasarnya adalah sama. Semua manusia pada hakikatnya betul-betul sama. Cuman mungkin jodoh, pati, bagja, cilakana anu kadang sepuh orang pada sebutkan, itulah anu orang perlu dikaji. Dan mudah-mudahan ulang sadaya sing termasuk orang-orang anu pengen aya dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, jangan tinggalkan kau sholat, jangan tinggalkan sholat, dan berbaik sangkalah, berbaiklah kepada orang tua kita. Mudah-mudahan sehingga manfaatnya khususnya kami abdi anu ngadugikeunana om aya kasadayana, serta mudah-mudahan kurang singkat betul anak-anak orang-orang yang selalu mencintai kepada orang tua kita. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barakallahu li wa lakum bil ayati wal kilakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wan nasi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik wa nasi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabb, semoga Kau panjangkan usia kami semuanya. Ya Rabb, semoga Kau kasih sayang orang tua kami semuanya. Ya Rabb, sehatkanlah orang tua kami. Ya Rabb, berkahkanlah orang tua kami. Ya Allah, semoga Kau menyelamatkan orang tua kami dari api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.